Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam program udara kajian manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian manajemen Islam kerjasama Radio Pas FM Pati bersama IPI Pati dan juga Kafa Center Mitra Pas. Dan tentunya Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Kemudian untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan juga fanpage kami karena kami juga live menggunakan audio visual di Radio Pas FM 42. Linknya bisa Anda bagikan ke Iwan Anda Mitra Pas ya. Dan nanti ketika acara ini selesai Anda juga bisa putar ulang dari awal. Dan ada satu topik menarik yang akan kami bahas pagi ini tentang mengambil hikmah pembelajaran hari Asyura. Dan karena memang kita sebagai umat muslim masih dalam suasana tahun baru ini Mitra Pas ya. Dan pagi ini sudah hadir di studio Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih dalam suasana tahun baru Hijriyah, di mana semangat tahun baru ini juga saya lihat di media sosial beberapa status rekan-rekan untuk menyemangati, kemudian juga ada hal-hal baru apa yang sekiranya nanti akan dilakukan satu tahun ke depan. Kemudian doa-doa juga selalu terus dipancarkan selain juga hanya saja dengan ucapan. Mohon pencerahannya Pak Juli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyurul muslimin, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Mari kita syukuri pagi hari ini masih terus berdiding. Pagi yang cukup dingin karena memang dari angin selatan yang memang musim dingin menuju ke arah utara. Dan kita akhirnya kecipratan pada pagi hari sangat dingin. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pada hari ini, pada pagi ini kita coba angkat kita mengambil hikmah pembelajaran hari Asyura, di mana itu terjadi pada 10 Muharram. Dan minggu lalu kita semangati agar supaya menjadikan ilmu bagi kita bahwa pentingnya manajemen hijrah, pentingnya semangat untuk berhijrah, berpindah dari satu titik yang kurang baik menjadi titik yang lebih baik, dari suatu lokasi yang kurang baik menjadi lokasi yang baik, dari semangat yang mungkin kurang menjadi semangat untuk terus-terus membangun rahmatan lil alamin, memberi teladan yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kehidupan ini perlu terus disempurnakan, dan itu mestinya kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa dunia ini berubah. Manakala kita tidak berubah, masuk zona nyaman. Ya wis aku wis ngene ku ya sing ngene iku, padahal keadaan dunia berubah terus. Situasi berubah terus, antar generasi sudah makin lama makin berganti
posisi dan sebagainya, teknologi dan sebagainya berubah. Kalau kita ini wegah berubah atau jumut, artinya kita memang merasa wis ngene, wis nyaman, wis ngene iki ya wis lah, maka yang terjadi lama-lama kita akan ketinggalan. Nah, ketinggalan banyak hal, perkembangan ini akhirnya akan memungkinkan dan memudahkan kita untuk masuk ke zona yang tidak nyaman, zona yang tidak menyenangkan kita, menyusahkan kita. Karena kita tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam tuntunan Islam, itu memang tuntunan yang paling sempurna yang sudah didok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era-era babak akhir, yaitu globalisasi semacam ini, sampai nanti dunia kiamat, terus yang namanya tuntunan yang disempurnakan itu adalah tuntunan Islam. Maka bagi yang dulu-dulu ada umat-umat, ada tuntunan-tuntunan dulu, ini tuntunan yang sekarang ini tuntunan yang sudah disempurnakan. Tentu yang baik dipertahankan, tentu yang prinsip menjadi prinsip yang tetap, misalkan masalah tauhid. Tetapi untuk masalah-masalah aturan-aturan kehidupan kita, masalah syariah, dan terus berubah, terus berkembang. Nah, dan ini makin lama makin terkuat. Ternyata tuntunan-tuntunan Allah ini luar biasa. Tuntunan-tuntunan atau informasi-informasi yang disampaikan, berita-berita yang disampaikan Allah melalui Quran dan sebagainya, satu demi satu terbukti, satu demi satu terbukti. Misalkan ada bintang yang mengetuk, berbunyi ketukan-ketukan itu, ternyata ada yang sudah membuktikan. Terakhir ini lagi berkembang, walaupun baru pendekatan, bahwa ada di atas sana pada titik tertentu ada suatu zat yang berdasarkan unsur air itu yang begitu padatnya, luar biasa. Itu diindikasikan Ares dan sebagainya. Nah, ini baru tataran-tataran bahwa ada suatu ini, ada black hole, dan dunia ini berkembang dan seterusnya, bukan diem, baru berkembang dan sebagainya. Nah, begitu banyak temuan-temuan, begitu dampak kita bacakan Quran, begitu air Zam-Zam ditemukan, kenapa kok begitu, dan sebagainya, terkuat semuanya. Nah, mari kita hijrah pola pikir kita, pola gerak aktivitas kita, dan pola hati kita menyikapi tuntunan Islam ini. Tuntunan Islam ini sehingga Allah maha segalanya. Allah maha segalanya. Makhluk Allah semuanya diciptakan dengan sangat-sangat mudah. Manusia, jin, setan, iblis, seluruh dunia ini, Masya Allah. Dan itu oleh Allah didesain dengan rancangan yang begitu sempurnanya. Tidak mungkin, maka kesombongan itu gak ada gunanya untuk kita. Kita ini mencolot ke langit aja yang gak iso, nembus bumi, ngebur sampai ke mahmahnya malah mati. Bisa mati gitu ya. Bikin satu butir pasir di laut aja gak bisa, kelompok nih kabeh. Maka mari, salah satu yang penting kita ini, kita pandai-pandai mengambil hikmah pembelajaran. Semangat
semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sempurna, ke arah yang lebih berkualitas, ke arah yang lebih maslahah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang paling bermanfaat. Hamba yang terbaik adalah hamba yang paling bermanfaat bagi semua makhluk Allah, bukan hanya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sedikit ungkap betapa Asyura itu begitu titik-titik yang gak masuk akal, kejadian-kejadian luar biasa. Mulai dari Nabi Adam diturunkan di bumi, bingung, wah lama sekali. Akhirnya menyadari doa terus, Rabbana ya Rabbana Rabbana dolamna anfusana wa ilang taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Terus akhirnya Allah mengampuni, membuka jalan bagi mereka yang sedang haji. Insya Allah sempat menikmati Jabal Rahmah, bukitnya kecil ya. Tapi disitulah titik temu Nabi Adam dengan Siti Hawa, diselamatkan oleh Allah sehingga bisa ketemu, sehingga akhirnya jadilah semacam kita ini keturunannya Nabi Adam. Kalau enggak ketemu ya enggak ada ini kita ini. Jadi seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim dibakar selamat, Nabi Yunus masuk perut ikan diselamatkan dengan cara semuanya itu skenario Allah yang Allah sangat mudah. Sementara kita nggak mampu akan melakukan itu karena di luar kemampuan kita. Nabi Ibrahim dibakar selamat, Nabi Musa belawayu, musuh semua Fir'aun dan pasukannya sing belayu gak luka blas, kabeh selamat. Fir'aun yang senjatanya luar biasa mati kabeh. Nah, di titik tertentu laut itu membelah, dan itu secara ilmiah terkuak bahwa pada titik tertentu ini masalahnya ini timing, masalahnya itu kekuatan Allah, masalahnya apakah ada peran Allah di situ. Wah, luar biasa. Kalau Allah sudah mengendaki, semuanya bisa berjalan tanpa batas. Jadi begitu. Ini ilmiahnya begitu, di samping mungkin ada kekuatan Allah. Wong Allah itu melalui banyak makhluknya. Jadi ada pesawat Jawa Tubrang itu, yang selamat mung sitok cuma bayi. Barangkali di situ ada kekuatan Allah lewat makhluknya, lewat malaikatnya bisa selamat dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini semua harus kita sadari, harus kita imani. Penyelamatan Ka'bah, terus kemudian Nabi Nuh selamat dari banjir bandang luar biasa. Yang baru itu terjadi, yang baru itu manusia dibakar nggak mati, yang baru itu orang nyemplung dimakan ikan besar sekali yang konon hari ini mungkin masih hidup. Akhirnya bisa selamat dan sebagainya, sesuatu hal yang tidak masuk. Dan itu terjadi di 10 Asyura, di 10 Asyura. Karena itu Allah itu begitu rincinya, sehingga di tempat yang hikmahnya tinggi tentang kedahsyatan kekuatan Allah yang maha dahsyat, yang tidak terbatas, apapun apabila dikehendaki Allah hanya ngendikan kun fayakun, ini pun sebagai sebuah simbol betapa mudahnya di mata Allah. Maka mari mendekat kepada Allah, karena hamba-hamba yang dekat inilah yang oleh Allah akan dimudahkan. Maka mari kita wakihkan agama kita, karena
Allah akan memudahkan, memfaqihkan hamba-hamba Allah yang mendekat kepada Allah, dan dari situlah Allah akan memberikan banyak hikmah, banyak barokah kepada kehidupan kita. Manakala kita berjuang ke sana ke sini, banyak batu sandungan dan sebagainya, mari kita sadari dan kita kokohkan iman kita betapa Allah itu maha segalanya. Manusia berskenario apapun di mata Allah kecil, nggak ada artinya itu. Maka kalau ada manusia yang lagi mengatur sana mengatur sini, merekayasa begini, Allah itu maha merekayasa, kecil daripada Allah. Sudah diatur nanti mau bunuh bicaranya Rasul itu, kita kuapuki bareng-bareng ben nanti kita tidak dinilai hanya satu golongan tok. Ini ternyata skenario-nya mung sepele. Rasul pindah diganti sama Ali, tidak di situ, dan seterusnya. Pada saat orang di situ mengantukkan sehingga tidur sebentar, Rasul sempat pergi, dan itu baru dikeroyok, loh bukan Rasul. Halah ya Allah, mari kita sadari betapa mudahnya Allah, betapa mudahnya Allah. Hari di mana yang namanya Isa Al-Masih diselamatkan oleh Allah, di situ ada orang yang memang tukang memfitnah, Yudas Iskariot itu akhirnya dicicing, akhirnya dipuantek, disalib dan sebagainya gitu. Bukan Nabi Isa yang disalib, Nabi Isa selamatkan Allah. Semuanya kecil, kecil, bahkan menciptakan alam semesta ini menurut tuntunan Islam ini perkara yang sangat besar. Ya bagaimana lagi mendesain bagaimana hujan ini enggak bisa terjadi ke arah darat yang lebih banyak sehingga kita bisa nitakan air. Air itu aja kalau kita amati, kita ini kan ya Allah makin merenung. Mari kita merenung semuanya, dan mari kita kuatkan iman kita dan kita sempurnakan semua amal-amal soleh kita yang itu diindos dengan keimanan yang semakin kuat bahwa Allah itu maha segalanya. Maka kalau kita nih hafal Asmaul Husna, sekali lagi bukan hanya hafal, sebetulnya ini ada di dalam tuntunan Islam. Wong sing hafal Asmaul Husna dan maknanya dia akan terhindar dari api neraka. Bagaimana tidak? Kalau kita menghafal sambil merenungi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qali, ya Bari, dan seterusnya. Ya Allah, sampai akhirnya ya Muntakim, ya Abu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulk, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya dan seterusnya. Ghani, Muni, sampai akhirnya adalah ya sabur. Itu kalau direnungi betapa dahsyatnya, maha segalanya kayak gitu, dan itu ujung-ujungnya banyak Allah menginspirasikan menjadi simbol pemberi. Ya Ghani, ya Muni, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, yang semuanya itu sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Inspirasi yang luar biasa, berbes kalau kita ini satu persatu. Maka Allah zat yang luar biasa itu, di mana orang sufi banyak menginginkan bukan surga yang paling utama bagi orang sufi itu ketemu sama Allah, zat yang luar biasa ini. Maka kalau kita insya Allah ahli surga husnul khatimah, insya Allah akan ketemu Allah, ketemu Rasul yang kita cintai, dan seterusnya. Masya Allah, selain sajian-sajian nikmat tanpa batas di surga yang luar biasa, dan itu diberikan kepada kita hamba-hamba Allah yang solehin, hamba-hamba Allah yang solehin. Maka mari kita ambil kekuatan ini
maka diperingatinya dengan puasa sunnah puasa Asyura. Sambil merenung-renung, sambil berpuasa, ditekan oleh Allah dengan kondisi puasa akan lebih peka pikiran hati kita, karena kondisi lapar ini akan membangun kepekaan, kelembutan hati kita, sehingga kita mudah merenungi, mengambil hikmah pembelajaran bahwa kalau kita mendekat kepada Allah, kita berjuang, fina lana dianahum subulana waladina jahadu fina lana dinahum subulana, dan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Hati kita akan bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata saja, tentang kekuasaan Allah, tentang luar biasanya penciptaan Allah ini, tentang bagaimana kalau seorang ini sedang marah, wajahnya kayak apa, sedang sedih bagaimana, sedang ini. Bahkan kalau banyak orang itu kadang-kadang yang sudah punya beberapa ilmu ini, kelihatannya auranya sudah menghilang, tidak waktu lama dia mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Ini basiro, mata batin akan semakin tajam, karena Allah itulah semua ilmu dimilikinya, dan manusia ini hanya setetes air di antara sekian samudra, ditambah lagi tanpa batas. Allah yang luar biasa itu perlu kita imani, kita ikuti, kita pasrahkan diri kita secara keseluruhan, dan kita ikuti tuntunannya. Termasuk tuntunannya kita harus berdakwah, harus mengajak dalam kebaikan. Watawasau bis sabr, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita harus betul-betul mengajak kebaikan, kita harus mencegah kemunkaran, amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan sebagainya. Maka pada kesempatan hari Asyura nanti, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berpuasa sambil merenungi betapa mudahnya segala sesuatu yang tanpa batas, tanpa bisa dilakukan oleh manusia, bagi Allah itu mudah untuk menyelamatkan kita dari keterpurukan kita. Mungkin lagi susah kita, lagi terombang-ambing jiwa kita dan sebagainya. Ayo kita dekat sama Allah, kita ikuti tuntunan Allah, kita percaya kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita jangan sekutukan Allah, karena memang gak pantas disekutukan Allah. Maka musyrik itu doa sampai, karena dia belum mengenal Islam, belum mengenal Allah. Allah Maha segalanya, semuanya itu tidak ada artinya. Nabi Ibrahim aja begitu meyakini adanya Allah, dia sudah nggak takut apa-apa dalam kehidupan ini kecuali kepada Allah. Dibakar pun nggak takut dan sebagainya, melepaskan anak istrinya di padang pasir ya nggak takut dan sebagainya. Bahkan sambil ada instruksi yang paling tanda kutip itu paling gendeng pun menyembelih anaknya yang betapa solehnya, betapa pasrahnya, betapa baiknya, yang memang itu digadang-gadang yang cukup lama, yang akan menghancurkan semua kredibilitasnya, dilakoni. Saking percaya Nabi Allah. Dan itu ternyata akhirnya terbukti bahwa Allah berada di depan sifat Rahman Rahimnya. Allah tidak akan menyusahkan manusia, Allah tidak akan menelantarkan manusia. Manusia itulah yang menelantarkan dirinya, melalaikan dirinya, sehingga memancing azab-azab di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Maka mari kita semangati nanti, kita berpuasa di hari Asyura, dan sambil kita merenungi betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, betapa Allah akan menyelamatkan kesulitan-kesulitan hidup kita, apapun bentuknya, sebesar apapun, manakala kita berusaha mengikuti tuntunannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesabaran. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas, hamba-hamba Allah yang hasanah dunia, hasanah akhirat. Maka mari
kita sharing pada pagi hari. Silakan. Baik, Mitra Pas Anda bisa bergabung untuk berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line teleponnya juga pagi ini bisa Anda manfaatkan lewat 02953858877. Fanpage ada di Radio Pas FM Pati 2. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nanang ini menanyakan, Bapak, masyarakat kita, pangapunten, no offense, ini kan sering terjebak dengan seremonial dan itu ketika pembiayaan wah banyak banget, Pak. Mendatangkan ini, mendatangkan itu, bikin panggung besar dan segala macamnya. Tetapi setelah itu ya kembali biasa-biasa saja. Tahun depan dilakukan seperti itu lagi dengan gemebyar. Dan saya pikir untuk kemaslahatan bagi umat jangka panjang ini juga eman-eman. Karena memang seremonial di hari-hari tertentu seperti Tahun Baru Hijriah, kemudian dan lain sebagainya ini kalau misalkan dilaksanakan dengan keuangan seperti itu dialokasikan ke usaha atau juga kegiatan yang lain, maka manfaatnya insyaallah akan lebih membawa kemaslahatan. Mohon pencerahannya Pak Juli. Ya, memang di dalam berkehidupan di masyarakat kan banyak sekali terjadi tradisi-tradisi, dan tradisi itu dalam konteks Islam tidak ada masalah manakala tradisi itu tidak bertentangan dengan tuntunan Islam. Tapi manakala tradisi itu campur atau bahkan menonjolkan tentang begini, terus mohon maaf kalau ini kadang-kadang bersentuhan dengan tradisi, percaya beleh kepala itu dianukan ke laut, sedekah bumi, sedekah laut dan sebagainya. Kalau ini ada sentuhan-sentuhan yang itu mendekati syirik, ya maka ya perlu kita hindarkan. Dengan arif kita menyatakan kalau kita memang belum bisa merubah, kita sendiri yang harus menghindar dari situ. Tapi kalau tradisi-tradisi yang sifatnya tidak terkait dengan larangan agama Islam, maka prinsipnya tidak masalah. Cuma yang jadi pemikiran kita memang dalam kehidupan ini kita perlu mengoptimalkan segala upaya sumber daya yang ada. Maka memanfaatkan sumber daya di keluarga maupun lingkungan itu di dalam Islam dikatakan sebuah kemaslahatan. Maka kalau kita mampu mengalihkan sumber daya ke arah yang lebih bermaslahat, itu tentu nilai kualitasnya lebih baik. Maka di dalam aturan Islam sebetulnya kegiatan-kegiatan yang dituntunkan malah justru misalkan puasa di bulan Asyura sambil merenung-renung dan sebagainya. Jadi itu mengacu kepada kemaslahatan. Lah ini nilai-nilai tinggi Islam, bahwa Islam itu mendorong kemaslahatan, mendorong rahmatan lil alamin, itu memang harus. Maka pada saat kita di dalam kehidupan ini kita lihat pandai-pandai. Tapi kalau itu memang untuk menghibur dengan batas-batas tertentu yang masih mampu, ya misalkan, pada prinsipnya ini masih dalam kategori yang bisa ditoleransi begitu. Namun kalau sudah memaksakan, dipatok gini, harus setiap warga harus begini, demikian demi akhirnya memberatkan. Bahkan orang karena sungkannya ada orang yang sebetulnya duafa sekali terpaksa seperti itu. Bahkan ada karena ada unsur kepaksa begitu, akhirnya duitnya utang, padahal utangnya dia banyak sudah.
hal-hal semacam ini harus dibijaksanai dengan arif. Maka kalau ada penghalangan untuk itu dengan kondisi terbatas, maka lebih arif kalau itu sifatnya donatur, orang-orang tertentu saja, sehingga bisa menanukan ke arah sana. Jadi itu Pak Nanang, ya. Pada prinsipnya demikian. Tapi Islam ini memang rahmatan lil alamin. Kalau mau bergembira dan sebagainya, tentu itu dalam batas-batas tertentu, monggo. Tetapi Islam ini memberikan pembelajaran yang diharapkan kita bisa mengatur semua sumber daya ini agar lebih optimal, lebih maslahah, lebih membangun kebaikan-kebaikan. Nah, itulah suatu proses pembelajaran. Perlu ada suatu saat pendidikan itu disempurnakan ke arah yang sana. Bahkan perlu ada kreativitas tertentu yang itu dilakukan beberapa orang untuk membangun tradisi-tradisi yang lebih baik, lebih maslahah, dan itu lebih menyenangkan juga, lebih menghibur juga, tetapi juga lebih mendorong adanya keinginan kita untuk lebih berkualitas, lebih mendekat kepada Allah. Misalkan adakan pengajian, misalkan adakan pada hari-hari yang seperti ini, itu bisa misalkan, ayo kita sedekah, ayo kita kumpulin, malah sedekahnya itu berupa bersedekah kepada orang begitu. Semuanya memungkinkan. Dan di dalam hal-hal tertentu, di titik-titik tertentu, lokasi begitu itu ada aja. Akhirnya kalau itu dijadikan sesuatu yang oh iya enak gini ya, ternyata enak begini ya monggo, itu bahkan lebih baik. Nah, kita dengan cara yang merubah pola pikir, merubah apa, kalau perlu kita sedang punya kekuasaan tertentu, entah jadi RT, entah RW, entah jadi apa, bisa merubah ke arah sana, bisa begitu. Di beberapa hal bisa, sehingga lebih maslahat. Ayo, hiburan itu kan banyak ragamnya yang tidak bertentangan. Yuk sekarang gabungan, sudah gabungi kita modelnya ada hiburan sedikit, anak-anak tampil sehingga mereka bisa lebih berkarya, terus ada sedikit tausiah sedikit, ada lomba-lomba yang nanti dapat hadiahnya atau apa, kemudian digabung dengan ayo kita adakan training membangun pribadi-pribadi unggul, anak-anak muda, generasi muda, ayo kita kumpulin dana-dana, baju-baju bekas, kemudian kita bisa menyedekahkan, memberikan pada mereka kurang, ayo kita kumpulin sembako, kita sebar kalau kan jadi masalah itu. Itu mensyukuri gaya yang lebih baik. Ini tentu ini lebih disukai oleh Allah karena semua yang menyangkut kemaslahatan pada intinya itu merupakan tuntunan Allah dan akan kembali kepada mereka yang memperjuangkannya dengan penuh limpahan rahmat. Ngaten nggih, Pak Nanang nggih, monggo yang lain silakan. Baik. Cak Narto yang sudah like, terima kasih di fanspage kami Radio Pas FM Pati. Dan tentunya masih ada satu kesempatan yang sudah bergabung kembali, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Baik. Kita pagi ini mendengar dan juga melihat adanya beberapa informasi yang kurang menguntungkan untuk rakyat kecil, Bapak. Di belahan dunia sebelah Eropa sana perang masih berkecamuk sehingga imbasnya bisa kemana-mana. Apalagi ini pangan juga diprediksi akan kesulitan, terlebih di Afrika, kemudian juga di Arab kalau tidak salah, dan sebagian di Asia. Imbasnya juga PHK di mana-mana karena ada beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang larinya atau penjualannya lari ke Eropa, sementara Eropa lagi kocar-kacir, di mana ada beberapa PHK yang sudah dirasakan di sebagian Jakarta dan kota-kota industri lainnya. Sementara pekerja juga UMR-nya sangat mepet, terkadang juga kerja di bawah UMR. Mohon pencerahannya Pak Juli, ke depannya bagaimana ini, Pak Didi? Ya, itu permasalahan umat, permasalahan negara.
itu diperlukan keseriusan untuk membina, terutama bagi para elit-elit yang memang digaji oleh rakyat. Semuanya mestinya bersinergi bahwa permasalahan umat, permasalahan bangsa ini, kebodohan, kemiskinan, itu perlu diseriusi. Tidak mewacana, tidak mengomong, tapi diseriusi. Nah, ini diperlukan suatu ilmu yang cukup, diperlukan suatu sinergi antar kekuatan anak bangsa, diperlukan suatu semangat luar biasa yang passion, yang berjuang untuk itu. Namun kita berharap seperti itu, maka mari perubahan yang semakin kompleks ini pada waktunya nanti kita meningkatkan kinerja untuk perbaikan permasalahan bangsa ini. Diperlukan pemimpin yang lebih baik lagi. Kita nggak usah jelek-jelekin yang ada, sudahlah, nggak usah lah gitu. Tapi kita diperlukan pemimpin yang lebih kokoh lagi, pemimpin yang lebih care, yang lebih betul-betul memperhatikan masalah kebodohan, masalah kemiskinan, masalah wong-wong cilik ini. Jangan dibiarkan orang yang kuat semakin kuat. Ya bagaimana mereka semakin kuat, duit banyak sekali, mengatur sana mengatur sini, dengan pengalaman yang luar biasa, dengan sistem target yang luar biasa, bisa membeli ahli, siapapun ahlinya dibeli untuk mengerjakan apa kepentingannya dia. Sementara orang-orang yang menengah ke bawah, yang kecil-kecil, modal dengkul, semangat yang kadang mudah mutungan, pribadi yang kurang sabar, pribadi yang boros, tidak ngerti masalah efisien, tidak mengerti masalah manajemen waktu, tidak mengerti masalah produk-produk yang berkualitas, tidak mengerti masalah salesmanship dan sebagainya. Kita kekurangan segalanya, wong menengah ke bawah ini akhirnya terpuruk. Karena apa? Karena yang gede-gede akhirnya masuk kemana-mana itu, mulai dari yang sembako, beras, gula, apa, mulai dimasukin semua itu dengan kekuatannya, dengan mampu membayar ini dan sebagainya. Ini problem yang luar biasa. Diperlukan effort perjuangan yang luar biasa. Maka kita ini kemana-mana, coba lah gembar-gembar ini kita buka kafah center untuk konsultasi bisnis atau apapun yang membuat bisa baik. Itu pun juga belum bisa semuanya memecahkan masalah. Karena itulah maka diperlukan salah satunya membangun Islamic Training Center, di mana di situ wawasan semua tentang mengatur kehidupan yang kita sebutkan dengan manajemen Islam ini, ya bagaimana mengelola kehidupan ini cara Islam yang membangun manusia kita, umat kita menjadi umat yang terbaik, memberikan contoh yang kokoh, yang tangan di atas, yang mampu membangun kemaslahatan, rahmatan lil alamin dengan penuh kearifan, anti korupsi, anti bohong, anti berjuang untuk kelompok tertentu, tapi justru perjuangannya untuk membangun kemaslahatan, membangun kelemahan-kelemahan wong cilik disempurnakan, dicerdaskan, dimampukan, sehingga kita bisa lebih adil, lebih powerful, dan lebih sejahtera. Dan itu akan membangun suatu kemaslahatan yang lebih baik. Problem ini sangat urgent sebetulnya, tetapi diperlukan sebuah nilai budaya yang memang untuk ke sana. Tidak hanya mengkomoditas politik aja, pas dong ini nyebar janji-janji bariku ya omong kelosong tok aja begitu dan sebagainya. Itu dosa besar itu, yang ngumbar janji tetapi tidak dipenuhi, tidak sungguh-sungguh dan sebagainya. Ya sudahlah,
Kita berharap adanya perubahan-perubahan yang lebih baik. Dan kita, pribadi kita atau kelompok kita, ayo kita menjadi bagian dari membangun kemaslahatan, membangun rahmatan lil alamin. Ajak dalam kebaikan. Ayo. Nah, di tempat yang sekarang ini lagi awal-awal hijrah, yuk kita semangat untuk berhijrah, membangun kebaikan-kebaikan, sambil lalu kita mengkokohkan keimanan kita bahwa tuntunan Islam yang didesain oleh Allah yang maha segalanya, mari kita mendekat pada tuntunan Islam yang akan membawa kita kenikmatan hasanah dunia, hasanah akhirat. Nggak mau akhirat tok, dunia pun kita akan menjadi kokoh, menjadi sejahtera, yang menjadi kuat, yang menjadi hasanah. Tembus nanti setelah kita dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang reward Allah jatuh kepada kita, yaitu pahala yang terbaik, surga. Amin ya rabbal alamin. Ngaten nggih. Wah, ini waktunya udah habis ini. Nggih. Kita harus segera closing. Kita tutup ya. Baiklah, mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Problem-problem umat kita nih luar biasa banyaknya. Maka mari kita ikut menjadi bagian kita. Jangan tercerai-berai. Kita satukan kekuatan, membangun kehidupan yang lebih baik, membangun ummah yang terbaik, melepaskan dari kemiskinan dan kebodohan dari umat kita. Mari kita berperan bersama-sama di masing-masing kita punya profesi, punya kekuatan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perjuangan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian manajemen Islam insya Allah bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga jelang pukul 6. Mitra Pas, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datanya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arya Arifaniri beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.